Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di mata kuliah etika profesi kali ini, kami membahas yang namanya kejahatan di dunia cyber atau cybercrime. Dan kami sebagai kelompok tua melakukan presentasi mengenai cybercrime, yaitu yang kami ambil dengan berjudul Keamanan Cyber Menghadapi Ransomware. Oke, pertama-tama saya Muhammad Reza dan rekan saya Zaki Hafiz Nasihuddin dan saya Nama Jidan dan juga Muhammad Rifki. Oke, berikutnya. Latar belakang. Keamanan cyber maya merupakan permasalahan bagi perusahaan dan organisasi di era informasi saat ini. Ancaman serangan ransomware yang dapat mencegah atau membatasi akses ke sistem komputer meningkat secara signifikan dan dapat memberikan efek yang merugikan. Misalnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI yang menjadi korban serangan ransomware yang mengakibatkan pencurian informasi pribadi 15 juta nasabahnya. Yang lebih mengkhawatirkan, data yang dicuri oleh penyerang ransomware nantinya mungkin akan terekspos di dark web. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk memiliki strategi dan tim yang andal melawan serangan ransomware dan melindungi data sensitif mereka. Bisnis dan organisasi harus mengambil langkah serius untuk mengurangi ancaman keamanan dunia maya dan menerapkan tindakan pelindungan yang efektif untuk mencegah serangan dan mengamankan informasi berharga. Perumusan masalah di sini berdasarkan permasalahan yang sebelumnya akan dilakukan perumusan atau kajian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana caranya ransomware merusak sistem dengan cara inskripsi data. Yang kedua, bagaimana cara agar tidak terkena serangan ransomware. Yang ketiga, bagaimana cara agar mendeteksi serangan ransomware. Untuk batasan masalahnya, yang pertama adalah memberikan beberapa artikel terkait analisis ransomware. Yang kedua, melakukan secara agar mendeteksi ransomware berdasarkan jurnal penelitian yang sudah dilakukan yang sebelumnya. Lalu yang ketiga ada memberikan solusi agar tidak terkena serangan ransomware. Tujuan dan manfaat penelitian ini, yang pertama tujuannya adalah memberikan pengetahuan agar dapat terhindar dari serangan ransomware. Lalu yang kedua, memberikan jurnal penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai ransomware dan cybersecurity agar menjadi solusi agar Bank BSI tidak terkena serangan ransomware. Lalu untuk manfaatnya, ada menyatukan beberapa jurnal penelitian terkait cybersecurity dan ransomware untuk melihat langkah-langkah agar tidak terkena serangan ransomware. Kemudian definisi ransomware, di mana ransomware adalah suatu varian malware paling berbahaya yang saat ini sulit dikendalikan. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk mengenkripsi hak akses tanpa banyak interaksi pengguna. Begitu perangkat terenkripsi ransomware, korban tidak dapat lagi mengakses file-file yang terenkripsi. Kemudian pembayaran tebusan yang menggunakan mata uang kripto membuat identitas pelaku serangan sulit dilacak. Selain itu, ransomware dapat menyebar melalui email dengan lampiran yang menyusup serta melalui word dan trojan lainnya. Keamanan terhadap ransomware menjadi tantangan serius karena efeknya yang merupakan merusak dan sulit diatasi. Next. Nah, kemudian ada tipe ransomware. Di sini ada crypto ransomware serta locker ransomware. Nah, di mana crypto ransomware menggunakan algoritma enkripsi untuk mengenkripsi data korban dengan dua pendekatan pada algoritma sistematis dan sistem algoritma asimetris, di mana algoritma asimetris hanya ada satu kunci yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Sedangkan algoritma asimetris yang lebih umum digunakan, data dienkripsi menggunakan kunci publik dan korban hanya dapat mendapatkan kembali data mereka jika mereka membayar tebusan. Kemudian ransomware seperti namanya, ransomware ini mengunci perangkat daripada mengenkripsi file dan folder. Setelah terinfeksi, perangkat korban menjadi tidak dapat diakses, namun data di dalam tidak terpengaruh. Jenis ransomware ini kurang efektif dibandingkan dengan crypto ransomware, karena data masih dapat diakses dengan memindahkan perangkat penyimpanan ke komputer lain. Kemudian penanggulangannya, di mana kita harus bisa
identifikasi jenis ransomware yang mengenkripsi perangkat kita, sehingga penanggulangan untuk selanjutnya lebih mudah. Kemudian gunakan antivirus dengan fitur deskripsi sehingga ransomware susah untuk mengenkripsi data kita. Kemudian yang terakhir, jika kita sudah terkena ransomware, membayar tebusan hanya sebagai langkah terakhir. Baik, selanjutnya adalah pencegahan, di mana terdapat poin pencegahan dalam mencegah kita terkena ransomware. Yang pertama, berinteraksi dengan bijaksana, hindari mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh file-file crack yang tidak terpercaya. Kemudian pastikan untuk mengaktifkan dan memperbarui firewall yang kita punya maupun antivirus. Kemudian melakukan pencadangan atau backup data secara teratur ataupun konsisten. Kemudian sebelum membuka file yang tidak kita ketahui melalui email atau unduhan, penting untuk memverifikasi keaslian dan keamanannya. Selanjutnya, Oke, jadi ransomware itu kan pada dasarnya sudah mulai ada peraturan yang menyerempet tentang cybercrime di ransomware. Contohnya pada pasal 26 ayat 1 ini, pokoknya pasal ini menjelaskan tentang yang namanya penyalahgunaan data menyangkut data pribadi atas seseorang. Nah, jadi pada ransomware ini kan ada yang namanya dia itu sistemnya itu bisa menginskripsi komputer seseorang, akan tetapi datanya itu bisa diakses oleh orang yang mengirim virus atau ransomware tersebut. Nah, pada saat ini kalau misalkan datanya itu diambil oleh seseorang yang membuat virus tersebut, maka ini disebut bisa penyalahgunaan data sesuai pasal 26 ayat 1. Oke, selanjutnya pada pasal 27 ayat 4 contohnya yaitu adalah tentang pemerasan data. Jadi pada intinya yaitu pada kasus baru ini yaitu Bank BSI, terutama pada Bank BSI mereka terkena ransomware dan juga datanya itu hilang dari data nasabahnya. Jadi mereka mau tidak mau mereka itu melakukan tebusan agar data mereka kembali lagi. Nah, jadi pada dasarnya cybercrime untuk ransomware kali ini itu dia termasuk yang namanya pemerasan data. Oke, selanjutnya. selanjutnya kesimpulan. Serangan ransomware dapat merusak sistem dengan cara inskripsi dan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, dengan langkah infeksi, kemudian penyebaran, kemudian enkripsi, permintaan tebusan. Kemudian untuk mencegah serangan ransomware dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara meningkatkan keamanan, kemudian pendidikan dan kesadaran karyawan atau user. Kemudian ketiga, implementasi firewall dan kebijaksanaan akses. Yang keempat, backup data yang teratur. Kemudian terdapat pendeteksian serangan ransomware dengan melihat tanda tangan berikut. Yang pertama, perubahan ekstensi file, pesan tebusan, dan yang ketiga, penurunan kinerja sistem. Jadi pada dasarnya ransomware itu bisa bersifat yang namanya bisa pemerasan data ataupun penyalahgunaan data. Tapi jika orang tersebut yang bisa terkena ransomware itu orangnya bijak dan juga awareness, mungkin bisa tidak kena virus ransomware seperti itu. Oke, dari kami tutup presentasi cybercrime tentang ransomware kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.